Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma. Akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum. Jika kalian melihat mereka, maka ucapkanlah marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqnuhu. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cukupilah mereka. Salah seorang riwayat hadis ini yang bernama Muhammad bin Al-Harith bin Rashid bertanya kepada perawi yang di atasnya yang menyampaikan kepadanya, yaitu Al-Hakam bin Abdah, apa yang dimaksud dengan waqnuhum, cukupilah mereka. Lantas Al-Hakam bin Abdah rahimahullah menjawab, arti dari waqnuhum, cukupilah mereka, allimuhum, ajarilah mereka. Nah, di sini dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah yang merupakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Berbahagialah wahai penuntut ilmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya dan menyebarkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para hadirin yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan materi yang diambil dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah. Yaitu kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi hafizahullah ta'ala, yang beliau menyusun risalah ini dari beberapa risalah dan kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang merupakan kewajiban-kewajiban
yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah. Yaitu kita sudah bahas yang pertama, perkara yang wajib adalah mengetahui al-usul as-salasah atau salah satu usul. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ada 3. Apa saja? Yaitu pengetahuan hamba terhadap apa? Yang pertama kita harus mengetahui apa? Tentang Rabbnya. Ya. Ma'rifatu 'abdi rabbahu. Kita sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, seorang hamba harus mengetahui tentang agama Islam. Yang ketiga, apa? Mengenal Nabi kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini perkara wajib yang pertama dari al-wajibat. Dan dari 3 pokok ya. Ini pembahasannya panjang. Dan para ulama telah banyak dari sejak awal setelah wafatnya Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala sampai sekarang masih terus para ulama berlomba-lomba untuk mensyarah kitab Al-Usul As-Salasah. Dan sudah diterjemahkan sebagiannya. Bahkan syarahnya pun sudah diterjemahkan sebagiannya. Nah, mudah-mudahan antum yang hadir di sini bisa dimudahkan untuk membacanya. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu mengulang-ulang risalah Al-Usul As-Salasah. Untuk apa? Untuk semakin memperkuat agama beliau. Padahal beliau seorang ulama, seorang mufti, seorang yang keilmuannya sudah diakui oleh para ulama di zamannya. Tapi beliau senantiasa mengulang-ulang baca, dan ini juga telah dilakukan oleh para ulama, kebiasaan untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita baca. Kalau kita sudah selesai menghatamkan suatu risalah atau baca sebuah kitab, bukan berarti selesai begitu saja. Bahkan ada seorang ulama yang mengulang membaca Al-Quran sampai lebih dari 60 kali. Dan setiap mengulang membaca kitab tersebut mendapatkan faidah. Kemudian kewajiban yang kedua yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yang sudah kita bahas, bahwasanya dalam beragama kita harus mengetahui 2 perkara. Apa itu? Apa? Masih ada ingat yang hadir? Yang pertama, bagaimana kita berusaha untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua ibadah, bentuk ibadah. Dan lawannya tauhid itu kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, apa? Landasan yang kedua, apa? Yang kedua, memperingatkan dari kesyirikan. Maksudnya apa?
Al-indzar 'ani syirki fi ibadatillah wa taghlidhi fi dzalik wal mu'adati fihi wa takfiri man fa'alahu. Memperingatkan orang-orang dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai orang-orang itu menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Sekecil apapun ibadah tersebut tidak boleh disekutukan kepada selain Allah, bersungguh-sungguh dalam memperingatkan hal tersebut. Kemudian memusuhi orang-orang yang berbuat syirik dan mengkafirkan orang-orang yang melakukannya kalau memang sudah jelas dan bukan karena mengikuti karena kebodohan. Nah, nanti ada pembahasan secara terperinci muamalah dengan orang-orang kafir. Tidak serta-merta kita langsung mengkafirkan. Tapi ada dawabitnya, ada kaidah-kaidahnya. Dan yang melakukan kafir mengkafirkan hukumnya bukan kita, tapi siapa? Para ulama setelah ditegakkan hujjah kepadanya. Yang paling penting adalah siapa yang kita peringatkan dari kesyirikan? Tentunya mulai dari siapa? Diri kita sendiri, lalu keluarga kita, kerabat, teman-teman, tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita, bukan dan juga tentunya orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kemudian perkara yang ketiga yang kita akan sempurnakan pada malam hari ini, kita sudah bahas, yaitu syarat-syarat syurutul la ilaha illallah. Nah, ini sudah bahas pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kita sudah bahas ya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada 7. Ya. Ada 7. Kita sudah bahas satu persatu. Yang pertama apa? Syarat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ada syarat di situ yang perlu konsekuensi yang perlu kita lakukan. Kalau kita benar-benar mengucapkan itu dengan hati yang benar-benar beriman kepada kalimat tersebut, mengakui tersebut, maka ada syarat di dalamnya yang para ulama berijtihad untuk menetapkan ada 7. Yang pertama apa? Al-ilmu bima'naha. Al-ilmu, mengetahui makna dari la ilaha illallah. Karena nggak mungkin seseorang itu akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu saja. Sebagaimana orang-orang musyrik, apakah mereka mau untuk mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau. Kenapa? Karena mereka mengetahui maknanya. Dan sangat disayangkan pada saat ini justru banyak kaum muslimin yang belum mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kita sudah bahas maknanya apa? Ada 2. Makna la ilaha illallah yang pertama apa? An-nafi, la ilaha. An-nafyu atau nafyan, menafikan sesembahan selain Allah. Yang kedua la illallah. Apa itu? Isbatan atau al-isbat. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Konsekuensinya makna ini, dengan kita mengetahui al-ilmu, mengetahui makna ini, maka tentunya dari lisan kita, dari anggota badan kita, tidaklah kita mengingkari
tapi kita mengakui ya bahwa saya mengetahui yang berhak diibadahi dengan benar hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua apa? Al-yaqin. Al-yaqin. Al-ilmu ini kita sudah bahas dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang kedua. Dalilul ilmi qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ini ada di dalam surat apa? Surat Muhammad. Ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau dengan ilmu. Fa'lam artinya apa? Maka ketahuilah oleh engkau dengan ilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambi, dan beristighfarlah. Perhatikan tadabbur. Fa'lam, ketahui dengan ilmu la ilaha illallah, baru kemudian setelah itu beramal ibadah istighfar. Istighfar itu adalah amal. Amal itu setelah mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalil yang lain, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini ada dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 86. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Wa hum ya'lamun. Nah, perhatikan, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Bersaksi dengan kebenaran bil haq, dalam keadaan apa? Mengetahui. Nah, ini dalil bahwasanya harus berilmu. Kemudian itu dari Al-Qur'an disebutkan oleh penyusun di sini yang dinukil dari muallif, yaitu penulis kitab, 2 ayat dari Al-Quran, surat Muhammad dan surat Az-Zukhruf. Kemudian dari hadis, dalil tentang al-ilmu, wajibnya kita berilmu dari hadis siapa? Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Perhatikan hadirin, ini keutamaan orang yang mengetahui kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia beriman dan mengetahui. Maka janji yang diberikan oleh Allah kalau dia meninggal dalam keadaan mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma amin. Kemudian syarat yang kedua kita juga sudah bahas dalilnya. Syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah yang harus kita tunaikan adalah al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Wa huwa kamalu ilmi biha al-munafi lisyirki war-raib, yaitu kesempurnaan ilmu tentang kalimat, meyakini kesempurnaan ilmu
tentang kalimat tersebut, menafikan antara kebimbangan dan keraguan. Tidak ragu-ragu. Kalau yakin, lawannya apa? Ragu. Syak warraib. Maka syarat seseorang, konsekuensi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua apa? Harus ya yakin. Setelah pertama dia berilmu mengetahui konsekuensinya, maka dia meyakini kalimat la ilaha illallah. Dan kita sudah bahas dalilnya apa saja dari al-yakin. Pertama, dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ada yang mau baca? Al-Hujurat ayat 15. Sudah? Ada yang nemu ayatnya? Silakan, yang hadir boleh baca. Silakan, Pak. Baik, barakallahu fik. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Ini, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ini ayatnya yang jelas, sorry lafadznya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Inilah diantara dalil al-yakin. Benar-benar meyakini keimanan kepada Allah. Benar-benar meyakini kalimat la ilaha illallah. Benar-benar meyakini makna dari la ilaha illallah. Kemudian dari as-sunnah di sini disebutkan, atau dari hadis Nabi SAW, 3 dalil. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apa ini? La yalqallaha bihima ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan kedua persaksian ini, yaitu tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah ini ghairu syakin, tanpa ada keraguan-raguan. Pada kedua kalimat tersebut, yaitu kedua kalimat syahadat, illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Ibnu Hibban dan selainnya. Kemudian dalam riwayat ini, la yalqallaha bihima ghairu syakin bihima fayuhjabu 'anil jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu kepada Allah dengan dua persaksian tersebut tanpa ada keraguan di dalamnya, akan terhalang dari surga. Maksudnya pasti masuk surga.
Kemudian dalam hadis riwayat yang lain masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dipotong yang dibawakan oleh mu'allif dan musannif sini. Man laqaita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan bihi qalbahu bi syartihi dakhala al jannah bi syartihi bil jannah. Barang siapa yang engkau temui di balik dinding ini, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan hatinya yakin atas persaksian tersebut, maka berikanlah kabar gembira. Ini ada redaksi yang salah yang saya bacakan ya. Di terjemahannya, kalau hadirin yang membuka PDF terjemahannya itu ada syarah itu. Yang benar bukan bisyartihi tapi fabasyirhu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya penulis dari terjemahan ini. Ya, saya ulangi. Man laqaita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu fabasyirhu bil jannah. Barang siapa yang kau temui di balik dinding ini, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan hatinya yakin atas persaksian tersebut, maka fabasyirhu, berikanlah kabar gembira. Bukan ini bi syartu, ini salah tulisan ya, ini fatal. Harusnya fabasyirhu. Di PDF yang disebarkan itu ada kesalahan. Fabasyirhu. Harusnya tulisannya fabasyirhu, berikanlah kabar gembira baginya bil jannah, dengan surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim juga dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Baik. Sekarang kita masuk ya dalil dari syarat yang ketiga dari 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah. Syarat yang ketiga apa? Al-ikhlas. Definisi dari al-ikhlas di sini maksudnya apa? Al-ikhlas di sini al-ikhlasu al-munafi lisyirki, yaitu benar-benar mengikhlaskan, meluruskan niat yang menafikan adanya kesyirikan, yang menafikan adanya kesyirikan. Karena lawan dari ikhlas itu adalah riya. Dikatakan oleh para ulama, ikhlas itu adalah riya. Ikhlas itu beribadah hanya kepada Allah, riya itu beribadah kepada selain Allah, pada makhluknya. Dalil yang disebutkan oleh muallif di sini yang dinukil oleh musannif, wa dalilul ikhlasi qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, agama yang murni, agama Islam ini. Maksudnya khalis ini ditafsirkan oleh para ulama apa? Bersih dari kesyirikan. Wa qauluhu ta'ala, kemudian dalil yang kedua,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini ada dalam surat apa? Juz 30 ini. Surat apa? Al-Bai. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-5. Insyaallah mudah-mudahan antum semuanya sudah hafal. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama lahuddin hunafa, yang lurus, agama yang lurus, mukhlisin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam agama yang lurus. Ini dalil yang kedua. Yang berikutnya, dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minas sunnati al haditsus sabit fi sahihi an Abi Hurairah. Hadis yang telah sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw min nafsi. As'adu an-nas, apa itu? Manusia yang paling berbahagia. Bi syafaati, dengan syafaatku. Man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Apa? Khalisan, yang ikhlas dari hatinya, min qalbihi, dari hatinya, au fi nafsi. Nah, kalau misalkan dalam hadis ada lafaz au, kemungkinannya ada keraguan dari perawi hadis. Au fi nafsi. Namun keraguan-keraguan ini tidak memberikan cacat, ya. Bukan berarti hadisnya jadi berkurang. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan kita ketahui Imam Bukhari adalah imam yang menuliskan kitab, dan syaratnya yang paling berat dari Imam Bukhari ini ketika melihat hadis harus bertemu antara perawi hadis yang meriwayatkan dan yang mendengar, sehingga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya itu benar-benar hadis yang paling sahih. Beda dengan Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, tidak mensyaratkan bertemunya perawi di zamannya, sehingga derajat kesahihan hadis riwayat Muslim di bawah derajat kesahihan hadis Bukhari. Ini sedikit tambahan saja. Dikatakan dalam hadis ini yang paling berbahagia manusia atau dari jiwa, bukan sekadar mengucapkan saja, tapi ikhlas. Yang pertama, berilmu, mengetahui makna. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsban pakai ain, ya, bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah,
Yang dia mengucapkan la ilaha illallah itu mengharapkan apa? Wajah Allah azza wa jalla. Ini dalil yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lain. Kemudian dalil berikutnya, walin Nasa'i fil yaumi wal lailah min hadisi rajulain min as-sahabati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab al-yaum wal lailah dari hadis dua orang sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha min qalbihi yusaddiqu biha lisanuhu illa fataqallahu as-sama' fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ardi wa haqqul 'abdi nazara ilaihi Allah an yu'tiyahu su'lahu. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari dua orang sahabat, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah pemilik kerajaan semesta alam, baginya lah segala pujian, walahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu, hanya baginya lah, yaitu kerajaan Allah, pemilik kerajaan Allah, dan baginya lah segala pujian, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalimat ini diucapkan, disunahkan sehari semalam berapa kali? 100 kali. Kemudian di pagi hari setelah sholat subuh berapa kali? 10 kali. Kemudian setelah maghrib juga seperti sekarang 10 kali. Dan kalimat ini paling utama ya, derajatnya termasuk kalimat zikir yang paling utama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha. Dengan dalam keadaan mengucapkan kalimat tersebut apa? Ikhlas. Dan hatinya membenarkan, lisannya juga membenarkan, maka Allah bukakan pintu langit. Fataqallah, ini fatahallah, membukakan langit. Siapa yang membukakan? Allah. Dibukakan dengan fatqan, dengan lebar. Kemudian hatta yanzura ila qailiha, sampai Allah Subhanahu wa taala memandang kepada siapa yang mengucapkannya. Min ahlil ard, dari penduduk bumi. Haqqali 'abdin, dan tetaplah bagi hamba tersebut, hak bagi hamba tersebut adalah pandangan Allah untuk mengabulkan permintaannya. Nah, ini keutamaan bagi kita untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan ikhlas. Baik para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda pribadi ya, dan juga antum yang hadir. Yang kita sampaikan, kita ulang bahwasanya kita ya harus mengetahui, pertama ya al-ilmu, mengetahui kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kita harus meyakini. Dan yang ketiga kita harus ikhlas. Insyaallah ya, 4 syarat berikutnya dalil-dalilnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan, dikoreksi dari apa yang disampaikan, saya persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, tafadhal. Terkait syarat yang pertama itu yang dimaksud cakupan kita harus mengetahui apa kalimat daya sampai mana saja yang harus kita campur sebelumnya atau setiap tadi terkait apa rukun. Baik, barakallahu fik. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga, kita semesta kaum muslimin. Ada pertanyaan, apa cakupan dari al-ilmu ya bi kalimat la ilaha illallah? Ilmu, mengilmui, mengetahui dari kalimat la ilaha illallah merupakan syarat yang pertama. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab-kitab akidah, dan mereka menelusuri, ya, meneliti, kemudian menjabarkan. Dan ilmu di sini mengetahui bimakna kalimat la ilaha illallah, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan makna ini tercakup menjadi dua yang merupakan rukun dari kalimat la ilaha illallah yang sudah kita bahas. Yang pertama apa? An-nafyu. Yang kedua al-itsbat. Sehingga berilmu tentang kalimat la ilaha illallah berarti kita mengetahui tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya yang pertama tidak ada yang berhak diibadahi, ya, yaitu an-nafyu, kita tidak menafikan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua al-itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Kita harus tahu dengan mengucapkan kalimat ini konsekuensinya dua hal tersebut. Dari dua hal ini maka kita akan menghindari segala bentuk ibadah kepada selain Allah, dan kita akan melakukan semua ibadah hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada? Cukup? Baik. Sebelum ditutup, ya, saya nasihatkan kepada saya pribadi secara khusus, ya, bahwasanya kita semua sangat butuh, ya, kepada ilmu. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwasanya ilmu itu lebih dibutuhkan oleh seseorang lebih banyak dibandingkan jumlah nafasnya dalam sehari. Maka dimanapun kita berada, berusaha untuk menuntut ilmu, dan tidak cukup untuk hadir sepekan sekali, tidak cukup untuk mendengarkan cuplikan-cuplikan, ya. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dari semua media yang kita bisa manfaatkan. Dan sekarang banyak program-program ilmu berjenjang struktur, ikuti dari ustadz-ustadz yang dipercaya keilmuannya, yang bagus, ya, amalnya juga, ya, dipercaya akidah manhajnya. Kemudian baca buku-buku, baca artikel, dan yang paling penting adalah jangan malu untuk bertanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua ayat, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan cuma sekedar kita menuntut ilmu, baca artikel, mendengarkan video kajian dan lain-lain, tapi kita lupa bertanya kepada ahlinya. Ini yang banyak saya dapati, banyak orang-orang yang sekarang pintar-pintar, ya, masya Allah, barakallahu fihim. Mereka
menuntut ilmu secara online ya, otodidak dan lain-lain, menguasai banyak ilmu tapi adabnya kurang. Adabnya kurang. Bahkan berdebat, naudzubillah min dzalik, bahkan menyampaikan ilmu sebelum waktunya. Nah, ini kurang. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka lupa untuk fas'alu ahla dzikri dan dekat-dekat dengan para ulama. Dan bagi yang mau bertanya kepada saya pribadi, silahkan japri ya, khususnya yang ikhwan ya, khususnya yang ikhwan, dan mudah-mudahan nanti ke depan ya akan dimudahkan untuk program kajian ya berseri ya yang akan dibuka ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, berbentuk video berseri insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.